Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita bersyukur karena pada sore hari ini kita rindu datang dalam hadirat Tuhan, amin. Kita mau bawa hati kita, kerinduan kita sore hari ini berjumpa secara pribadi dengan kekasih hati kita. Biarlah ketika kita berjumpa, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita semakin diubahkan, kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga saat kita hadir di tempat ini dengan segala apa yang ada dalam hati kita, kita boleh letakkan dalam kaki Yesus. Dan Tuhan yang akan memberikan pengharapan, memberikan kelegaan dalam hati kita, amin. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hati kita pada sore hari ini. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadiratnya menenggelamkan jiwa kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Tetap
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau Tuhan Yesus, kerinduan. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Bahwa sungguh keindahan Tuhan itu menjadi pusat perhatian kami. Karena kami rindu, karena kami menginginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Sebentar kami mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan sukacita dalam hati kami. Kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami siap untuk menaikkan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Kita mau kasih salam satu dengan yang lain. Katakan, hari ini kamu begitu luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Karena kita merasakan bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nyata dalam kehidupan saya, nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau pujikan Seindahnya Pelangi. Secerahnya mentari.
Karena sore hari ini kita akan terima sukacita surga. Yang di sana dikasih sukacita surga, yang di sana dikasih sukacita surga. Karena sukacita surga akan melimpah di hadapan kita semua. Haleluya, sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Amin, kita amin ini. Ku mau bersorak bagimu. Lebih semangat lagi, kita mau katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata, hey, penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sukacita surga sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita selebar mungkin, supaya firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami, ketika kita mendengarkan dengan baik. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus.
kuasa Tuhan. Biar sore ini Tuhan, terus Tuhan, cinta kami akan terus berkobar-kobar mencintai Yesus makin lebih Tuhan. Dan biarkanlah tanpa tendensi apapun kami bersyukur, kami boleh berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore ini. Biarlah urapi hamba-Mu dari segala keterbatasan Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia, tapi bertumbuh di hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim musik dan pelayan lainnya. Shalom. Ini sebenarnya yang buat bukan saya ya, gambar-gambarnya ini Mbak Irma sudah. Nek saya sudah pasti enggak mungkin pakai gambar-gambar gini, tapi enggak apa-apa ya, simpel aja lah. Ya, sebelum saya masuk nanti sudah, ini tuh saudara. Saya itu jujur saudara, kalau ditunjuk dawuh sama Pak Gembala saya langsung gemetar. Tidak bisa tidur, tapi saya persiapkan yang terbaik supaya ya. Ya, di beberapa hari ini saya tuh tidur cukup larut agak pagi saudara. Saya cukup mulai kembali lagi setelah biasanya saya saat teduh itu paling cuma ya beberapa menit aja gitu kan kalau setiap hari doa dah. Tapi nggak tahu kenapa hari-hari ini jam 1 jam 2 gitu mulai jam terbang doa saya tuh kayak Tuhan ngoyang-ngoyang, ayo doa. Mulai kembali lagi saudara dan saya nyatakan, wah iya ya Tuhan, aku udah lama nggak mulai saat teduh juga ya. Katanya mencintai Tuhan, gitu kan. Katanya mengingat Tuhan. Saat teduhnya abot. Ngomong mencintai itu kan berdoa abotnya setengah mati saudara. Ngantuknya setengah mati gitu kan. Ya saya diingatkan ini terus, oh iya ya Tuhan. Jarkoni, so ngajar so ngelakoni nanti. Tapi bukan itu saudara, tapi yang utama di mana saat kita benar-benar mencintai Tuhan, itu cinta tanpa syarat. Amin. Ini dulu saudara, kita mau langsung masuk ini saudara. Di the sharing God, desiring God. Maaf bahasa Inggris saya agak desiring God, hidup pribadi yang menginginkan Tuhan. Desiring lah. Yo Vin. Ya gitu sudah. Kita datang ke sini, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang juga mungkin pelayan Tuhan tidak hanya sekedar rutinitas atau ditunjuk karena jadwal tugas, bukan ya Saudara. Tapi yang utama karena kita menginginkan dan mencintai Tuhan, katakan amin. Di sini kita harus merubah dulu mindset atau pikiran kita, pola pikir kita. Kita datang ke gereja mungkin, kita datang ibadah. Itu karena ditunjuk atau karena ya sudah kewajibannya gitu kan. Tapi bukan itu. Atau rutinitas atau sekedar dinggo saudara, sekedar buat ya pantas-pantasnya lah ke gereja gitu kan. Minggu masa dilihat tetangga, wah jarine Kristen, jari anaknya Yesus tapi rane gereja gitu kan. Orang sing enggak tahu kan gitu, wah ibadah ora tahu. Ngomongnya nek nang warung ngomong tentang diberkati Tuhan gitu kan. Ngomongnya tentang kebaikan Tuhan, tapi ibadah aja enggak pernah ya. Ini lucu saudara, ini ironis kan. Mungkin kita bisa pernah ya di warung atau di tempat kerja kita ngomong, wah aku loh Tuhanku, wow. Tapi luar biasa udah beritakan kan kebenaran, memberkati aku, mengasihi aku loh, wah. Gini tapi, lah kok nek gereja kapan? Yo minggu gitu kan. Sore apa esok? Ya sore esok. Wah, lah kan. Padahal sejati ya jarang datang ke gereja aja jarang, tapi bisa ngomong kebaikan Tuhan. Nah, ini sangat ironis saudara. Tapi wujud kita menginginkan, mencintai Tuhan, kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Saya pointer. Celing. Oke, bisa. Ya, kita langsung di dalam ayat pokok utama kita saudara-saudari Bapak Ibu. 1 Yohanes 5. Sorry, kelebihan.
Ya, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, iman mengalahkan dunia. Saya akan baca, Bapak Ibu menyimak ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Katakan apa Bapak Ibu? Kita langsung ke poin. Nanti kita ada 3 poin. Menginginkan Tuhan tanpa persyaratan. Ini poin pertama Bapak Ibu Saudari. Ya. Saat kita menginginkan Tuhan, kita memberikan kecintaan kita kepada Tuhan tanpa persyaratan apapun. Wujud ucapan syukur kita ke Tuhan. Bapak Ibu, seberapa besar ya? Mungkin kita seringkali seperti ini. Aku tak ke gereja biar problem aku selesai. Bagus kan kelihatannya kan? Aku tak ke Tuhan biar problem aku selesai. Kelihatannya bagus Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu keliru loh. Karena apa? Kita mempunyai embel-embel. Kita datang ke Tuhan mempunyai embel-embel, mempunyai tendensi sendiri saudara. Kita datang ke Tuhan, entah ke gereja, entah ke oikos, entah ke persekutuan, entah ke menara doa. Di situ karena apa? Wujud pertama kita mencintai Tuhan tanpa syarat. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan yang saya katakan terbaik dari yang terbaik. Karya keselamatan. Ada yang di dunia ini yang melebihi karya Tuhan Yesus? Saya katakan ada? Nggak ada loh Bapak Ibu Saudara. Mentok di situ adalah hal kasih yang terbaik. Tidak ada yang melebihi karya salib Kristus. Itu anugerah yang tertinggi. Katakan amin. Dan wujud kita mengucap syukur Bapak Ibu dengan apa? Kita memberikan waktu kita ke Tuhan, datang ke Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan nama Allah. Nah, saat kita menginginkan Tuhan, kita memberikan kecintaan kita kepada Tuhan tanpa persyaratan apapun. Kalau orang pacaran pertama Bapak Ibu kan, ya mungkin pertama deg-degan sih, lihat mata sih dulu kan. Mungkin seperti dulu kalau saya sama Irma, dulu saya sempat berbohong sama Irma saudara. Ini sedikit saya 2007 itu, ya ini sedikit saya cerita gak apa ya Bapak Ibu ya. Saya tuh ketemu Irma itu kan di gereja 2007 Bapak Ibu Saudari. Nah pas ketemu gitu dia itu kayaknya kalau nggak salah singer apa kalau salah berarti ya. Vin kamu nggak boleh bicara itu sore ini ya. Ya saat itu saya ngeliat wah kok kita asik ya. Tapi saya tahu saya itu ngefans sama kakaknya dia saudara, cowok, karena pemain gitaris kan. Saya ngefans. Saya tuh sangat bener-bener ngefans sama kakaknya Irma ini karena mainnya gitar bagus. Nah saat itu kan saya senang banget main gitar. Dengan cara apa? Saya nyedai Irma gitu kan. Padahal saya gak senang sebenarnya sebelumnya. Saya gak terlalu senang. Saat itu saudara Bapak Ibu. Saat itu. Sebentar. Saat itu. Saya gak mau ngomong sekarang loh ya. Saat itu. Ojo manas-manasi Win. Ya. Nah saya datang gitu kan. Wah. Dan uniknya saudara, saat saya turun tangga di gereja itu kan ada balkon, saya turun. Dia nawari makan, mari mas makan. Oh ya, bariki kami gitu. Nah setelah itu saya kok yo rodok manis ya gitu kan. Ya kan, gosek. Kok rodok manis gitu kan. Habis itu makan kan, terus sudah selesai karena
sahabatnya Irma ini juga teman saya cewek. Saya bilang, wih saya jeneng Irma. Oh, wah masih pintar main gitar ya. Tak kira ngomong ke DE, baik ngomong ke masih gitu kan. Si sahabatnya bilang ke saya gitu. Yuk nomornya gitu kan. Saat itu kan masih SMS ya 2007 ya. BBM aja belum ada Bapak Ibu. Masih SMS. Saat itu saya SMS. Apa kabar gitu kan. Wah bagus terus. Ya kapan-kapan tak ajak makan steak saudara. Saya bilang, yuk makan steak yuk. Tapi saat itu saya bilang gini, tapi aku randi detik bayar saya nyuruh dia bayar saya saudara. Saya langsung saat itu, ya apa pokok genteng-genteng gitu saudara. Saat itu pertama kali saya SMS anak cewek itu gitu saudara. Ya apa pokok genteng-genteng gitu. Nah pas itu saudara di meja makan steak saat itu kan musim steak ya 2007-2006 kan lagi bergejolaknya banyak steak, boomingnya steak pertama kan. Kayaknya kalau nggak salah. Salah lagi. Itu Mas Bong. Yang baru pertama itu Mas Bong. Ya, sama di belakang UNS ada. Ya kan? Masih ingat Mbak Idria? Di belakang itu. Wah, saat itu saya makan gitu kan. Terus saya punya foto saudara. Foto seorang cewek gitu kan. Saya bilang, foto ini tak robek demi kamu. Dia percaya, dia senang. Padahal itu foto deh pacarnya teman saya. Jadi bukan fotonya. Jadi saya seolah-olah meyakinkan dia bahwa ini tak robek. Segitunya gitu. Iya, padahal itu pacarnya teman saya yang saya robek. Foto deh pacarnya teman saya ketinggalan di meja. Kan pas main toh tak ambil lah kingko. Isa tigo drama kingko gitu kan. Sebegitunya saudara. Akhirnya saya meyakinkan. Tapi ya lambat laun sangat mulai saya belum pernah nembak Irma juga. Pacaran saya belum pernah nembak Irma. Aku sayang kamu gitu belum pernah. Jadi aku bener-bener pacaran tuh ya wes langsung mangan bareng di goncengan gitu toh. Jadi belum pernah saya tembak. Saya nembaknya pas langsung pemberkatan saudara. 10 tahun kemudian. Kafe ada 2007 saya kenal dia, 2017 saya menikah dengan dia. Nah, lanjut. Setelah itu ya saya punya satu rasa kira wah apapun terjadi yang terbaik tak serah ke Irma itu kan. Nah, cinta itu tuh bener-bener kadang itu tanpa pamrih saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudari yang kita cintai ini Tuhan dari segala Tuhan. Raja sekali raja. Mosok yo mikir eman-eman. Betul enggak? Mosok awake dhewe jek ngeman cinta kita ke Tuhan. Mosok yo jek hitung-hitungan. Rasane ibarat wah aku ora diberkati yo aku urung entuk duit, masa aku urung rampung kok aku tak ra ning gereja, aku ora tak masa seperti itu. Enggak. Sekalipun saat ini masalahku belum kelar, aku tetap mencintai Tuhan. Amin. Sekalipun saat ini daganganku yo jek urung laris-laris banget, bisnisku ya jek wah rodok kembang kempis. Aku tetap mencintai Tuhan. Itu karena apa? Ini enggak bisa ditahan. Gelora hati membakar ini terus harus menyala terus. Cinta mula-mula ke Tuhan terus menyala terus, Bapak Ibu. Disitulah kita ngomong harusnya kita mencintai Tuhan tanpa syarat. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu ke 1 Yohanes 5:1-3 lagi. Saya akan sedikit baca pelan-pelan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nek orang melakukan perintah-perintahnya mengasihi enggak? Enggak usah ngomong saudara, enggak boleh ngomong. Kita bisa ngomong mengasihi tapi enggak melakukan perintahnya. Ya nonsens, enggak bisa. Jadi saat kita ngomong mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, kita ngomong kasih tapi cuma ngomong ya enggak bisa. Kita menyayangi istri, suami atau pacar kita saudara mungkin ya. Tapi enggak cuma aku mengasihi kamu banget loh, aku ngefans kamu, sayang kamu banget. Tapi cuma perkataan, yo melayu saudara. Mi gacoane ora muncul. Mik suwe ora berat saudara.
baksonya murah wis. Karena mengasihi itu juga harus kita mewujudkan dari tindakan. Katakan amin. Itu yang utama, Saudara. Ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat selama kita mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan. Katakan amin. Itu Bapak Ibu Saudari. Bahwa seringkali kita sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Seringkali kita sudah lama melayani di gereja. Ya sebagai tim mimbar. Kalau sudah tim mimbar kan biasanya enggak apa ya? Enggak main-main. Istilahnya sudah menjadi tim khusus, tim inti di dalam satu pelayanan gereja. Harus sudah di tim mimbar. Itu karena anugerah dari Allah kita, Saudara. Nah, tapi di situ seringkali kita masih menyepelekan dalam hal pelayanan. Kita tidak sungguh-sungguh dalam arti sekedar wah aku dijadwal lagi, wah puji Tuhan, tampil. Ben aku ketok keren, aku tak tampil dulu biar dilihat orang bahwa aku iki lho, aku ning gereja aku yang melayani. Ini motivasi yang keliru, perlu dibenahi Bapak Ibu. Karena apa? Di saat kita sudah memegang alat musik, melakukan tarian, memegang mic, singer, worship leader, bahkan pengkhotbah atau apapun di situ berarti apa? Kasih Allah, anugerah Allah itu sudah kita dapatkan secara luar biasa. Makanya kita harus betul-betul jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan taruh terhadap diri kita. Katakan amin. Jangan pernah nyanyiakan Bapak Ibu. Allah itu sudah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk penebusan karya yang luar biasa. Tapi balasan kita apa? Masih apa? Nyepelek. Ingat Bapak Ibu Saudari, ada kalanya nanti kita nggak ngerti ya yang terjadi ke depan. Ada kalanya nanti di mana apa? Indonesia itu diapit dengan satu sekarang Bapak Ibu tahu kondisi laut Cina Selatan itu semua armada tempurnya Cina itu sudah siap Tiongkok. Untuk apa? Memerangi armada Amerika. Dan di situ kalau Bapak Ibu tahu situasi peperangan itu mesti kan nggak enak. Korbannya kan orang-orang sipil. Lah Indonesia itu diapit sudah. Memang Indonesia itu tidak punya musuh, Indonesia itu. Kita bersyukur negara kita nggak punya musuh, semua dirangkul. Tetapi imbas dari peperangan itu mesti ada, saudara-saudara Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin di luar politik dunia sedang memanas Bapak Ibu. Lah, mumpung saat ini Tuhan izinkan kita masih bisa apa ya, dengan leluasa, bisa memberikan rasa kecintaan kita dengan full untuk Tuhan. Jangan disia-siakan. Ayo. Dan banyak jiwa-jiwa yang mereka yang apa belum selamat itu menanti untuk kita mengabarkan Injil untuk mereka. Apakah keselamatan hanya untuk kita? Tapi kita harus menjangkau tuh jiwa-jiwa. Bawa. Setidaknya Pak, teman-temanmu yang undur, yang lama nggak bergereja atau apa, mulai dijangkau. Saya kalau melihat ada orang belum selamat itu Bapak Ibu ya, itu kalau masih muda dan dia itu curhat ke saya, pelan-pelan mulai saya masuki nilai-nilai Kristus. Dan sampai datang pernah ada yang mulai untuk saya bilang, "Pak, kamu gak terima Tuhan Yesus?" Dia mah diam. Biar berikan saya waktu, Mas. Oh ya, monggo. Mau berdoa silahkan. Kita gak boleh maksa, sudah. Mereka terima ya sudah, enggak ya enggak apa-apa. Yesus pun menginjil yang pernah ditolak kok. Betul enggak? Yesus loh, itu menginjil pernah ditolak loh. Kebal saja sudah. Bahasa kaki kita. Tapi yang utama, kalau kita ngomong mengasihi Allah, ya kita menuruti perintah-perintahnya. Jangan cuma sekedar sudah diselamatkan, enak ke gereja, enak full AC, ibadah nyaman, terus apa? Kita di zona itu aja. Nah, jiwa-jiwa yang di luar butuh kita, Bapak Ibu. Nah, wujud ucapan syukur kita ke Tuhan itu dengan tadi kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat enggak, Bapak Ibu, kira-kira tadi? Tidak berat. Perintah-perintahnya Tuhan itu apa?
tidak berat. Kadang kalau nuruti aktivitas gereja itu wah boti Mas. Wah kurang waktu Mas. Nah, seberapa kita nggak ada waktu Bapak Ibu? Seminggu aja kita ngomong untuk ibadah nggak ada waktu. Lah sekarang kalau umpamanya Bapak Ibu Tuhan kita kejam 10 dari 24 jam kali 7 10 menit aja di wera sambukan 10 menit saya. Gimana sih? Oh kok 10 menit, 5 menit aja gak usah bernafas ya. Hamsyong sudah Bapak Ibu. Habis kita. Itu aja kita kok ada masih hitung-hitungan sama Tuhan. Nafas ini kita bangun tidur bersyukur, gak bersyukur langsung apa? Gerak-gerak apa? Apa? HP. Loh, gerak-gerak HP kalau untuk renungan firman dan itu malah bagus. Tapi gerak-gerak HP tidak sopo ya. Apa namanya? Bitcoin apa? Sing kayak Bitcoin dan apa itu? Saham dan sebagainya langsung nilik sik sahame munggah hidup ya. Piye ya? Iki hari ini piye ya? Bangun tidur, ayo Bapak Ibu. Kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa. Kita bangun tidur untuk mulai untuk bersyukur. Kalau kita ngomong kita itu mengasihi Kristus secara luar biasa, kita ngomong full, kalaupun belum ada waktu sehari saja kita gak bisa bersyukur ke Tuhan, ya jawabannya kita mati secara roh. Satu hari kita gak bersyukur, gak berdoa sama Tuhan, saya katakan berarti di situ kita mati secara roh. Gak ada apa? Ucapan syukur, gak ada waktu kita berikan yang terbaik buat Tuhan, ya selesai. Nah terus nutrisi kita apa Bapak Ibu? Nutrisi secara roh kita apa? Karbohidrat gak ada, apapun gak ada. Roh jiwa tubuh harus apa? Terpelihara, kata amin. Jangan terus healing tok, jiwa-jiwa tok, boleh healing boleh, rekreasi boleh, tapi apa? Roh kita juga harus dipelihara Bapak Ibu. Roh kita mati, otomatis kecintaan kita sama Tuhan selesai mati. Itu pasti. Rasa mencintai sudah tidak ada. Apa ya, sudah mulai pudar semua. Jadi Bapak Ibu, saya mau tantang, saya mau challenge Bapak Ibu untuk sore ini. Jangan pernah memberikan syarat ke Tuhan. Itu. Kalau kita mau mencintai full, cintai tanpa syarat apapun. Aku tak teko gereja, anggere dan anggere itu sudah dihapus. Aku teko ke gereja, aku teko ekos, aku teko pernah doa. Karena aku cinta. Saya selalu apa ya sudah terpukau pada orang-orang yang kalau sampai pekerjaanku benar-benar total mengganggu ke Tuhan, aku lepaskan pekerjaan. Benar-benar total ya mengganggu, aku lepas. Karena apa? Pekerjaan kita dari siapa? Tuhan. Tapi kalau kita mendewakan pekerjaan kita sampai benar-benar total ya, dalam arti sudah kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa bertuhan, berarti kita apa? Lebih menghamba, mendewakan pekerjaan. Lah rasa cintanya ke Tuhan piye Bapak Ibu? Itu saudara Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Itu tadi poin pertama. Ya, tadi menginginkan Tuhan tanpa persyaratan. Kedua, iman sejati kepada Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dengan kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama saudara seiman. Iman sejati harus diwujudkan, harus ada pemwujudan, tidak hanya mengucap seperti tadi saya katakan. Harus diwujudkan kepada Allah dan kepada sesama. Kalau kita ngomong, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi kepada sesama, kepada teman-temanmu, bahkan kepada saudaramu seiman, saudaramu dalam pelayanan, kita masih menyimpan satu kebencian, masih menyimpan kekecewaan, dan bahkan kita mengatakan, aku nek orang itu datang ke gereja, aku mending meneng aku surga ngomong-ngomong, aku mending rata kelah, itu sudah tadi. Itu bukan mengasihi saudara, itu bukan wujud kasih. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, saya akan baca pelan-pelan Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 4.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman yang sejati itu betul-betul iman yang tidak lagi diragukan dalam mengasihi Allah. Iman yang kuat, iman yang tidak tergoncang oleh apapun. Sekalipun kita didatangi orang maksudnya saudara atau orang atau teman kita, mereka maaf ya habis pindah ke seberang, terus kita didatangi mereka, wah aku bareng pindah ini, aku luwih penak lo, aku luwih nikmat lo, aku lebih damai, lebih tenang. Nah, apakah kita terus jadi ragu dengan iman kekristenan? Apakah cinta kita pada Tuhan luntur dan kita tidak bisa mewujudkan lagi cinta kita ke Tuhan? Banyak saudara Bapak Ibu yang mengalami seperti itu, banyak sekali. Bahkan teman saya dulu pelayanan bersama, pas zaman dulu kan tahun 2003-2004 itu kan 2004-2005 itu ada BMX di Geladak, masih wujud BMX kan, itu kan dulu. Mungkin kalau Cek Putri masih ingat, Mas Dani masih ingat, di depan Geladak itu kan malam minggu itu kan masih BMX. Itu dulu kita menginjil bersama, melayani bersama, pelan-pelan kita mulai jangkau jiwa. Detik kemarin dia mengatakan, aku meninggalkan Tuhan. Bagiku sing penting saiki aku melu bojoku. Ben semua tenang. Aku istilahnya gini. Aku saiki urip luwih damai. Ingat Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali, hampir tiap hari orang meninggalkan Kristus karena istri atau suami, karena pekerjaan, jabatan. Cintanya ke Tuhan digadekan, ditinggalkan hanya seperti itu. Saya miris saudara. Nah, kalau kita mau ngomong iman yang benar-benar sejati, itu harus diwujudkan kasih. Iman yang tidak tergoncang oleh apapun. Dan kita harus mulai mengasihi saudara seiman kita. Mengasihi saudara seiman kita itu dengan pertama, kita mulai memperhatikan saudara atau teman-teman seiman kita. Kita mulai peduli, care, yang minggu lalu yang dikatakan Bapak Gembala, jangan cuma diam, tapi kita mulai peduli. Dimulai dari apa? Mendoakan. Siapa yang di sini sudah memulai untuk mendoakan saudara yang lain? Ada? Ada, saya kira ada ya. Mungkin mau ngangkat tangan pakai gitu. Coba mulai bawa di dalam jam terbang doa saudara-saudari Bapak Ibu untuk mendoakan satu dengan yang lain. Itu wujud kita mengasihi yang pertama. Mulai kalau ada yang sakit, mulai untuk mencoba kita WA. Sekalipun kita belum bisa untuk datang sowan mengasih support langsung, setidaknya kita bisa mengasih support dengan WA. Gimana Bu kondisinya, gimana Pak? Itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Kita mulai dari hal kecil. Kita ngomong kasih, ngomong mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi untuk perhatian care peduli aja nggak pernah. Nah gimana saudara? Kita di sini bukan lagi teman loh, saudara dari Bapak Ibu. Kita di sini adalah apa? Sebagai apa? Keluarga, saudara, second family, keluarga kedua. Satu sakit, semua pasti berpikir, wah, ayo kita doakan, kita support. Saya belajar dari perhatian care itu dari siapa? Dari Pak Heri, Pak Ruli. Saya belajar dari beliau-beliau yang sudah senior ini, dari Nyuman, dari Pak Yoto mungkin, dari beliau-beliau yang sudah senior. Kita mulai peduli, dari Pak Daniel, Base. Kita mulai untuk apa ya Bapak Ibu Saudari? Mulai peduli, jangan kecuekan kita tuh jangan kita pelihara terus. Kalau satu gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa, di situ ada namanya kepedulian care dengan satu jemaat dengan satu jemaat yang lain. Dan itulah wujud cinta.
kepengen JKMCC ini semakin benar-benar mengoptimalkan, mengaplikasikan secara kepedulian itu ya kita dimulai dari kita. Karena apa? Kalau dicuek kata-kata cuek ini ditanam, wis diurusi liyane, wis diurusi Bapak Gembala, wis diurusi Pak Dena Buase, wis diurusi Pak Iwan mungkin. Wah, repot. Sijine ada aku wis titip salam itu. Wah, jangan itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar peduli. Kalaupun tidak bisa, benar-benar tidak bisa, ya setidaknya kita belajar untuk menghubungi secara WA atau telepon, mendoakan lewat telepon. Itu Bapak Ibu. Amin. Jadi apa? Iman yang sejati harus diwujudkan dengan kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama saudara seiman. Itu Bapak Ibu. Apalagi mungkin bisa diwujudkan juga dengan saudara yang bukan seiman pun bisa. Sehingga apa? Mereka bisa melihat bahwa anak-anak Allah itu tidak hanya pintar di dalam gereja, tapi juga nyata, perwujudan kasih nyata. Ada tetangga mungkin saudara-saudari Bapak Ibu yang mengalami sakit gerah, kita datang nih, ya kan? Bawa bingkisan, ya seadanya lah. Pak, pangapunten adanya. Wah, mereka udah pasti luar biasa ya. Wong Kristen ya atau wong Nasrani senyum wis ada damai gitu kan. Wah. Kersa mboten menawi kula doakan. Mboten napa-napa, padha mawon sing penting kula pengen mari. Pasti gitu. Pasti seperti itu. Enggak apa-apa monggo. Apalagi kalau sudah sepuh. Betul ya Bu Nyoman ya? Ya. Enggak apa-apa, kita mulai di situ kita wujudkan kasih kita. Di situ kita wujudkan kecintaan kita. Kita doakan secara Bapak Ibu Saudara. Kita doakan dalam nama Yesus. Dan saat mereka sembuh, saya beberapa kali saudara, saat mereka sembuh, mereka pasti ngabari. Sudah sembuh. Oh nje, wah luar biasa nih doanya panjenengan. Oh bukan doa kita Bu, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Karena belas kasih Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Kita mau sharingi, kita datangi gitu kan. Monggo derek go. Ya. Mungkin seperti itu ya bahasanya ya. Monggo derek go kalau digandeng gitu kan. Ya udah, saya tak nyoba. Ibadah ngoten niku pripun to? Ah, mesti kan tanya-tanya. Begitu tanya-tanya, mereka kepo. Sorry, bukan kepo ya. Mereka kepengen tahu. Akhirnya apa? Diajak Saudara, Bapak Ibu. Diajak, ayo diajak. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara penting. Penginjilan zaman dulu itu beda dengan yang sekarang. Enak sekarang Bapak Ibu. Karena sekarang tuh udah apa? Medsos sudah ada, apapun sudah ada. Kalau zaman dulu bener-bener ngeri saudara. Nyawa taruhan tenan, penginjilan zaman dulu. Rasul-rasul itu bener-bener dalam mengabarkan kebenaran. Karena cintanya rasul-rasul Kristus ini kepada Tuhan Yesus. Mereka nginjil 12 rasul. Satu kan ini ya, menjadi pengkhianatan Yudas. 11 itu hanya satu yang enggak jadi martir. Tahu Bapak Ibu Saudara? Yohanes tapi mengalami digoreng dalam minyak loh Bapak Ibu. Digoreng loh. Disiksa loh. Tapi apa? Akhirnya Yohanes dipersiapkan untuk menulis kitab Wahyu. Tapi lainnya martir. Kenapa kok mereka mau jadi martir? Kenapa? Karena mereka itu ngerti bahwa cintanya Yesus kepada mereka sudah tidak terhingga. Dan tidak ada lagi bisa membalas kecintaan kepada Yesus. Mereka berani, istilahnya nyawa pun gak ada artinya. Bagi apa? Anugerah keselamatan. Itu saudara. Ada yang ditombak di belakang. Thomas di India itu matinya ditombak. Ada yang diseret jaran. Ada yang disalib kebalik Petrus. Ada yang dirajam dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Mereka lakukan itu karena apa? Satu hal. Mereka mencintai Tuhan. Tanpa apapun hal. Paulus dia apa? Penggal. Jadi saya percaya Bapak Ibu di tempat ini semua ada orang yang terpilih oleh Allah. Orang yang diselamatkan mendapat kasih karunia yang luar biasa. Tetapi jangan sampai di kita. Yang lain di luar yang juga butuh cinta Allah. Yang lain di luar butuh pertolongan doa kita.
Itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti Mas Yonat ya, mungkin pas memperbaiki sepeda motor atau apapun gitu kan, masih banyak ya Mas ya, konsumen tuh ada yang banyak karakter kan, dan susu dan sebagainya gitu. Mungkin Mas Yonat saja bisa kok melayani dengan sepenuh hati. Wah kayak kok mekaniknya kok apik men ya, luar biasa ya, dengan sepenuh hati, ramah gitu kan. Terus pelayanannya beda. Lama-lama bisa loh menjadi penjangkauan di dalam bengkel itu. Di restoran, masak, itu bisa jadi penjangkauan jiwa. Dimanapun berada, itu bisa untuk menjangkau jiwa Bapak Ibu Saudari. Nah, makanya saya katakan Bapak Ibu Saudari bahwa cinta kepada Allah itu jangan pernah surut ataupun digadai oleh apapun. Tapi cinta kepada Allah malah kita harus luapkan terus. Dengan menjaga api itu, wujud ucapan syukur itu kita bisa terus datang ke ibadah secara rutin, juga oikos, persekutuan. Tapi bukan hanya rutinitas, tapi benar-benar sebagai ucapan cinta kita kepada Yesus. Katakan amin. Ya, poin ketiga Bapak Ibu. Iman kita kepada Tuhan Yesus adalah kunci kemenangan kepada dunia. Iman kita kepada Tuhan Yesus adalah kunci kemenangan pada dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dunia ini bisa dikalahkan saat kita mengiman kepada Yesus, saat kita percaya pada Yesus. Tapi kalau kita nggak percaya pada Yesus, kita nggak mendedikasikan hidup kita pada Tuhan, ya udah, kita akan terbawa arus dunia sudah Bapak Ibu. Nah, kunci kemenangan kita kepada dunia adalah beriman pada Yesus. Tanpa iman kita nggak bisa mengalahkan dunia. Bahkan anak-anak Tuhan pun seringkali kelelep dengan namanya dunia, saudara Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mengalahkan dunia itu tanpa iman kepada Yesus itu ibarat apa ya? Kita ke jajaran pendidikan SMA tanpa sekolah. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kita ibarat sekolah dulu kelas 1, kelas 2 TK, kelas 1, kelas 2 SD sampai kelas 6 SMP naik baru SMA mungkin. Tetapi kalau kita mau ngomong aku bisa kok mengalahkan dunia tanpa aku harus datang ke Tuhan, tanpa aku harus percaya Yesus, tanpa aku harus ini itu, aku bisa kok mengalahkan dunia. Nonsen, nggak bisa keurus. Lah wong orang yang sudah percaya melayani pendeta aja bisa kok ikut arus dunia, apalagi cuma kita. Jangan pernah kita merasa kuat Bapak Ibu Saudari. Jangan pernah kita merasa kuat dengan diri kita. Habis, lenyap nanti Bapak Ibu. Otomatis apa? Kita ikut arus dunia. Kita ngomong seperti minggu lalu Bapak Gembala sudah sampaikan, kita ngomong Kristen tapi tidak pernah baca firman. Nah, kuatnya nih kalau kita nggak baca firman, padahal salah satu wujud iman kita pada Yesus itu kita harus baca firman. Kita Kristen tapi tidak pernah bergereja. Kita Kristen tapi tidak berubah, masih dengan hidup yang lama. Kita pegang alat musik, kita pegang mic, kita dengan suara emas kita memuji Allah, tapi kita tidak merubah gaya hidup lama kita. Tapi ya nggak bisa Bapak Ibu. Itu kita belum wujud iman mengasihi cinta kita kepada Kristus. Kita Kristen tidak bertumbuh. Di zona itu aja, tidak mengalami pertumbuhan. Masih menikmati hal-hal yang dosa. Masih dengan kecintaan lama kita, dosa kita lama kita. Lah piye iman kita bisa bertumbuh dalam Yesus. Otomatis apa? Cinta kita ya cuma sebatas KTP, Saudara. Cinta kita hanya sebatas apa? Jadwal tugas saja. Tapi tidak ada benar-benar dari hati, kita menyerahkan total, kita benar-benar dari hati
bener-bener wah ya, kita ekspresikannya itu pikiran, hati, hayat kita dalam paling dalam itu apa-apa Tuhan gitu. Gak bisa kalau kita cuma sebatas tidak bisa merubah gaya hidup kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak jadi berkat. Pelayanan di luar slot. Ini hati-hati anak-anak muda, ya kan? Ini slot ini ngeri loh Bapak Ibu. Pelan-pelan nyoba-nyoba akhirnya seneng. Dapat 100, 200, ruginya 500. Kok yo kita itu bodoh banget, itu tuh dihapusi loh game slot itu. Judi kan itu. Dapat 500.000, wah seneng banget. Habis itu apa? Ustaz lagi kalah 1 juta. Gak ada Bapak Ibu sejarahnya orang judi itu menang. Adanya menangis saudara. Nah, kita Kristen, tapi seringkali kita ngomong, aku tidak perlu memerlukan Tuhan. Hanya sebatas Kristen saja. Ya sudah, remuk ikut. Apakah hal seperti ini terus kita biarkan saudara-saudari Bapak Ibu? Iman seperti ini. Ya berbohong selagi saudara. Jadi munafik lagi kita. Ayo Bapak Ibu saudari, kita wujudkan kecintaan kita kepada Tuhan dengan iman penuh dengan Kristus yang berglow, yang membakar, yang terus miskin dalam roh, terus kita mencari Tuhan, yang terus kita haus akan Tuhan. Katakan amin. Itu penerapan. Sudahkah kita menginginkan Tuhan tanpa persyaratan? Halo Bapak Ibu, ataukah kita dalam berdoa, Tuhan aku mau kok pelayanan kembali, aku mau kok ke gereja lagi. Tolong ya Tuhan, utangku rampung nosik, nganggo rampung nosik. Ini persyaratan saudara. Dubah itu. Tuhan itu pasti tolong kita enggak? Pasti. Kita pun enggak ngomong Tuhan sudah ngerti. Boleh kita berdoa untuk permasalahan problem kita, boleh. Tapi jangan jadikan syarat kita untuk mencintai Tuhan, beda. Yang kedua, sudahkah kita memiliki iman yang sejati kepada Allah? Bapak Ibu, ayo. Kalau kita sudah di tahap ini, iman yang sejati ini, berarti saya mengatakan Kristen bapak-bapak, Kristen dewasa. Wujud kecintaan kita tidak bisa lagi ngomong cuma di bibir, di mulut. Harus kita lakukan yang terbaik. Saya bersyukur bisa mengenal Bu Yoto, Pak Yoto, Pak Ruli, Bu Yuman, Kakung, Utimin, dan semua di tempat ini semua. Saya bersyukur sekali saya melihat semangat antusias yang luar biasa. Terus galakan cinta ini, gelorakan cinta ini ke Tuhan. Jangan sampai surut padam Bapak Ibu. Selagi kita mengandalkan Tuhan, selagi kita terus berpegang teguh terhadap Tuhan, cinta kita gak akan terseret oleh dunia. Kita mau berdoa Bapak Ibu. Saya minta tolong tim musik boleh maju ke depan. Biarkan kami lebih mencintaimu Tuhan, lebih dalam Tuhan. Jangan sampai cinta kami hanya di bibir, di mulut Tuhan, tapi kami benar-benar melakukan itu dengan iman yang sejati di hadapan Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
Tuhan, kami menginginkan Engkau dengan cinta kami yang membara Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menginginkan Engkau lebih, biarlah cinta sejati itu Tuhan muncul Tuhan. Katakan ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, saat kami menginginkan Engkau Tuhan, kami boleh mencintai Engkau lebih Tuhan. Cinta tanpa syarat apapun Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh, iman menjadi iman yang sejati dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini Tuhan, biar setiap firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati yang lain satu dengan lain, bertumbuh di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore ini, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Asih. Mari kita berdoa. Puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini, untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di gereja ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau iringi persembahan kita dengan pujian Aku Tresno Gusti. Jero 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 banget, aku tresno Yesus. Jero 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 banget, tresnaku jero 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 banget, tresnaku jero jero banget. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri biar tidak capek. Kita mau bergerak, kita mau nyatakan bahwa tresnaku jero. Jero 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 banget, tresnaku jero. Amin. Jero 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 banget, tresnaku jero.
Informasi untuk kegiatan sepekan MCC, besok ada hari Senin, ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Lalu hari Selasa, apakah ada Oikos Pak? Oikos Nusuan di tempatnya Bapak Gilang, jam 6:30 ya Pak? Oke. Hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal di mana JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel bagi Bapak Ibu Saudara yang senggang dan bisa di samping mungkin sambil bekerja bisa mendengarkan siaran di mana para hamba-hamba Tuhan akan bersharing di sana gitu. Jadi supaya bisa mendengarkan sambil bekerja. Lalu sorenya seperti biasa Oikos Ngipang tetap ada ya Mas Yonat ya. Jam 6:30 ya di tempatnya siapa? Oh, di tempatnya Mas Pandu. Lalu hari Kamis ada latihan pujian untuk hari Minggu sekali ibadah jam 6 sore. Lalu hari Jumat ada Menara Doa MCC dan juga Oikos Kartasura. Di tempatnya Bu Suparji ya? Ya, di tempatnya Bu Suparji. Lalu hari Sabtu ada Metanex jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu kita ada ibadah, khusus besok Minggu itu kan ada Minggu ketiga, kita ibadahnya bergabung jadi satu di jam 8 pagi karena setelah ibadah teman-teman dari Metanex akan berangkat untuk retreat sampai hari Selasa. Jadi makanya kita gabung jadi satu supaya anak-anak Metanex bisa berangkat hari Minggu. Begitu. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Gembala. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mohon maaf kalau kemarin Rabu kristalnya libur. Walaupun sudah dibuatkan flyernya, saya sudah persiapan, tetapi kendala ada pada pemancar gelombangnya di Jumantono. Ya, menara pemancarnya Immanuel itu di Jumantono itu mati listrik sehingga siaran kristal diliburkan kemarin Rabu. Padahal Bapak Ibu Saudara sudah ngirimi itu ya, flyer-flyer itu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya di luar kendali saya ya. Kemudian Bapak Ibu mengulang kembali besok hari Minggu itu ibadahnya gabungan karena hari siangnya jam 12 teman-teman pemuda remaja akan retret ke Tawangmangu, Wisma Suwandi tanggal 16 sampai 18. Puji Tuhan sampai dengan saat ini pendaftarnya sudah di angka 50 sekian. 50 berapa ya Mas Dunus? 54 mungkin kalau saya nggak salah. 50-an 4 padahal itu Mas Gren belum nulis nama ya. Nanti Mbak Irma itu kan sudah tak tembusi buat membantu. Pak Daniel, Mbak Asih gitu ya. Iya. Saya memang matur sama beliau-beliau ini untuk bisa ikut mendukung walaupun cuma mungkin satu malam, satu hari, setidaknya secara moral itu kehadirannya itu nyemangati anak-anak muda ya, supaya anak-anak muda itu ngelihat oh iya kakak-kakaknya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di MCC itu mendukung semua gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu besok Minggu itu ibadah gabungan, setelah itu kan ada perjamuan kasih. Nah, ini saya juga mewakili pemuda remaja, matur dulu sama Bapak Ibu, minta maaf kalau besok mungkin ketika perjamuan kasih itu anak-anak muda nanti akan dalam tanda kutip ngamen. Mereka akan nyanyi, ada beberapa alat musik itu mereka nyanyi menghibur yang perjamuan kasih sambil usaha dana. Karena sampai sekarang mereka masih bergumul dalam pendanaannya. Walaupun sebenarnya tinggal sedikit, anggaran mereka itu di angka 14 juta sekian. Kekurangan mereka tinggal 1.900.000 loh, berarti kan ya sedikit loh. Dalam nama Yesus ketutup nanti, amin. Nanti ditutup sama Mas Gren. Ditutup gitu, kan ditutup gini Mas Gren ya. Jadi besok Minggu saya mewakili anak-anak muda remaja matur dulu. Jadi Bapak Ibu, wih ono kok perjamuan kasih ono sing ngamen genjreng-genjreng nyanyi gitu ya. Itu usaha dana mereka. Ya tadi pagi mereka usaha dana noto parkir. Di UKS ya, bukan di Grand Mall. Di Grand Mall udah diroyok karo masa kalau di UKS gitu ya. Jadi jemaat datang, mereka yang menata, jemaat pulang juga motornya sudah diaturkan begitu. Jadi enak.
Ya, dan itu memang usaha mereka karena kekurangannya masih lumayan, mereka tetap berupaya. Tapi saya lihat perjuangannya puji Tuhan bagus sehingga tinggal sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian mengingatkan kembali malam apresiasi Oikos tanggal 26 Juni. Ya, malam apresiasi Oikos, silahkan yang join di Oikos itu. Ya, ingat kita ada makan malam untuk memberi apresiasi kepada jemaat-jemaat yang rutin aktif datang Oikos. Ya, silahkan datang 26 Juni di Hotel Loji, lantai 7 ya Mas Green ya, Pak Daniel. Kita harus segera merapatkan diri ke Mas Putra loh ini, ya kita belum sowan lagi ke sana. Ya, untuk kita ada malam perayaan sekalian pemberian penghargaan kepada Oikos-Oikos yang sudah berjuang. Bapak Ibu ingat kita punya visi 2024 itu 10 Oikos. Ya, dan sampai dengan hari ini sudah 8. Tinggal 2 lagi visi kita boleh tercapai menjadi 10 Oikos. Nah, ingat dress code-nya adalah baju jadul. Retro. Mas Nunus nggak punya ya foto-fotonya ya. Google nggak bisa muncul Google. Bapak Ibu coba kita saksikan sebentar ya. Retro itu kayak apa toh? Mbah Google aja langsung. Baju retro gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita mau lihat contoh baju retro. Ya, kenapa harus pakai dress code-an? Wong ini bukan ibadah. Ini itu kan sebenarnya acara kebersamaan, acara penghargaan gitu ya. Jadi kita mau santai. Boleh dimunculkan Mas Nunus? Ini supaya enggak gelap-gelapan begini. Ya, gitu ya. Nah, baju retro. Di Google-nya langsung kita enggak bisa dimunculkan ya. Nah, gini. Udah connect? Enggak ada internet kah? Sambil menunggu ditampilkan, saya tambahkan lagi pengumumannya. Bapak Ibu Saudara, terkait dengan nanti ada acara malam apresiasi Oikos, saya harap Bapak Ibu Saudara yang Oikos ini belum latihan menampilkan apa, segera latihan. Oikos Jebres, Solo Selatan, Kartasura mau menampilkan apa, segera latihan. Apakah mau nyanyi kah? Apakah mau gerak dan lagu atau mungkin mau reok mungkin siapa tahu. Ada Mas Nunus? Nah Bapak Ibu, nah contoh-contohnya kayak gini. Nah baju retro gitu ya. Baju-baju mana? Hilang lagi, 75. Kalau 76 itu rokok soalnya. Mana Mas? Baju vintage retro gitu atau baju jadul gitu. Nah gitu ya. Celana cut bray itu atasnya cut, bawahnya bray gitu ya. Kalau bray cut atasnya bray, bawahnya ciut. Ya kira-kira seperti ini. Oh ini kutu baru kalau ini. Ini kutu baru ya, lurik. Baju 70-an, nah gitu boleh. Nah kira-kira anak iso pergi. Wah koneksinya interrupt ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, nanti silakan dicari di Mbah Google baju jadul 70-an. Ini mungkin internetnya tidak stabil di sini ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai baju-baju yang kira-kira seperti itu. Ya. Nanti silahkan Bapak Ibu, tidak usah beli ya. Dikreasi aja dari apa yang ada di rumah gitu ya. Nanti ada penghargaan untuk yang dress code-nya itu totalitas gitu ya. Ini yang muda-muda pasti akan semangat, yang tua-tua jangan mau kalah Pak. Ya, stok-stok baju yang lama itu wah coba dikeluarkan lagi ya. Sesak kabeh, iya benar juga ya, sesak kabeh. Dulu saya juga kurus soalnya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu tambahan pengumuman dari saya, tidak ada tambahan pengumuman yang lain. Kita akan ketemu lagi minggu depan jam 8 pagi, ibadah raya gabungan. Ya, nah sebelum kita akan doa berkat Bapak Ibu, ada satu lagu yang bagus sekali untuk kita bisa, untuk kita nyanyikan bersama sebelum kita tutup dalam doa, sudah dimunculkan. Nah, kata-katanya bagus sekali. Kata-katanya seperti ini, semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai,
itu tak akan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua yang kita miliki, semua yang menarik bagi dunia ini, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari kasih Bapa. Referennya indah sekali referennya. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Maksudnya gimana kok siang malam menyatu? Artinya bahwa sampai pada akhirnya ujung-ujung daripada waktu, ketika akhirnya hari terakhir atau ketika Tuhan datang kembali, siang malam menyatu, ketika dunia ini berakhir, komitmen kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita harus tetap mengiring Tuhan. Kita tetap harus menginginkan Tuhan, kita tetap harus mendamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dan bangga Bapak Ibu Saudara sampai dengan detik ini tetap percaya kepada Yesus. Tetapi percaya saja tidak cukup Bapak Ibu. Percaya saja tidak cukup. Apalah artinya kita percaya tapi kita tidak menginginkan Dia. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi suami yang percaya kepada istri. Tetapi apalah artinya suami yang percaya tetapi tidak menginginkan istri. Istri yang percaya pada suami tetapi tidak menginginkan suaminya. Itu artinya kasihnya sudah jadi dingin. Kita boleh jadi percaya sama Yesus. Tapi di waktu yang bersamaan kita tidak menginginkan Yesus. Hati-hati. Mari kita akan naikkan lagu ini sambil kita nanti akan menutup ibadah kita. Main F ya. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan. Setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Semua harta di dalam dunia, semua tahta dapat tercapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Mari katakan semua karya, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah
dan setia. Mari semua katakan bersama-sama. Jemaat Tuhan, katakan dengan kesungguhanmu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam kami akan tetap memuja, memuji, menyembah, mencintaimu, mendambakanmu, menginginkanmu Tuhan. Ya Bapakku, oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Mari semua. Kasih sayangmu Dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu itu yang selalu ku dampak di setiap langkahku, di setiap jalanku. Kasih dan cintamu itu yang selalu ku puja, selalu ku rindu. Oh Yesusku, Engkau kekasih jiwaku, pujaan hatiku untuk selamanya. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih mulia, tiada yang lebih berharga selain dari kasih-Mu Tuhan. Kasih yang mempesona, yang memikat hatiku. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Bapa, makasih Yesusku. Bapa di sorga, biarlah sungguh firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan hari ini boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Ketika kami datang ke tempat ini, satu tujuan kami mencari Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mengajar kami untuk punya cinta yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Cinta yang murni. Dan sebagaimana lagu ini nyanyikan, biarlah sungguh-sungguh hati kami senantiasa selalu untuk selama-lamanya tertambat hanya kepadamu saja Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih indah, yang lebih mulia selain daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau selama ini mungkin cinta kami mulai dingin. Kalau cinta kami kepada Tuhan mungkin mulai lesu. Ketika cinta kami kepada Tuhan mulai rasanya redup. Malam ini kami diingatkan kembali. Biarlah cinta mula-mula kami boleh terus berkobar kembali. Mencintai Tuhan sebagaimana ketika kami pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Pertama kali kami menjadi percaya kepada Tuhan. Setiap hari inginnya senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Biarlah rasa itu, perasaan itu, hati seperti itu terus ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh terus tertanam dalam hati kami menjadi rema yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, biarlah sungguh-sungguh apa yang diajarkan malam hari ini masuk dalam hati dan pikiran kita. Bapa di sorga, sekarang Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami.
Biarlah berkat-berkat Tuhan yang indah terus terpancar bagi kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami Tuhan. Berkati juga di dalam setiap pergumulan langkah kehidupan kami yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi persoalan. Hamba tidak tahu menahu apa yang sedang dialami oleh jemaat satu persatu, tapi satu hal yang hamba yakini, biarlah sungguh-sungguh penyertaan Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga mendampingi kami, memampukan kami untuk kami melewati setiap situasi-situasi sulit, masa-masa pergumulan, masa-masa persoalan kehidupan. Kami percaya kami akan dimampukan untuk keluar sebagai pemenang, untuk keluar dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada, dan kami bisa melewati itu semua dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan sudah melayani, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, diperlengkapi dengan perkara-perkara yang luar biasa lebih besar lagi, dipercaya untuk melayani semakin banyak jiwa bagi hormat kemuliaan Namu, sehingga setiap pelayan yang ada pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan, penjangkau jiwa-jiwa, sehingga semakin hari banyak jiwa dimenangkan Tuhan, dipermuliakan. Berkati seluruh rangkaian kegiatan kami selama sepekan ini Tuhan, apapun yang menjadi agenda kegiatan kami, acara-acara komisi, acara-acara oikos, persiapan retret pemuda remaja, sampai pada pelaksanaannya nanti, semua dijalankan dalam pertolongan Tuhan, berjalan dengan lancar, dengan baik, memberkati setiap jemaat, dan juga di atas segalanya nama Tuhan saja yang dibesarkan, dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan pulang, bila kiranya penyertaan-Mu Tuhan ada atas kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Namun sebelumnya kami juga teringat berdoa untuk anak Bastian Tuhan. Anak daripada rekan saudara seiman kami yang saat ini Tuhan sedang ada di rumah sakit, sedang mengalami sakit dan dirawat dengan perawatan yang intensif. Bapa di surga, kami bersehati semua di tempat ini berdoa. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan terjadi atas anak ini. Anak Bastian dipulihkan, disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Trombosit yang turun, Tuhan tambahkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan. Dari tempat ini kami bersahati Tuhan, kesembuhan, mujizat dari Allah terjadi malam hari ini. Dan kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan menolong saudara seiman kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang Tuhan kami akan pulang, dan kami akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih kemurahan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan damai sejahtera sukacita bersama Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah termaterai dalam hati kita semua tanpa terkecuali. Mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kenaikan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.